Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-46. Di part sebelumnya, SDY dan Guoba melancarkan serangan balik ke organisasi Kriter sehingga membuat para sepuh ketar-ketir. Dan di part kali ini, Huangsang berhasil promosi ke ranah Golden Core Period dan mengalahkan salah satu master organisasi Kriter. Kejutan apa yang akan diberikan Huangsang kali ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Fang Hua menenangkan para sepuh untuk tidak usah panik. Dirinya akan menangkap semua perusuh tersebut. Selain itu, bocah aneh yang dia maksud sebelumnya pasti juga berada di dalam kelompok perusuh itu. Para sepuh mempercayai Fang Hua. Jika Fang Hua berhasil menangkap para perusuh itu, pembangkit merah level tertinggi akan terselesaikan. Sepuh satu menegaskan kalau status Fang Hua di organisasi sekarang adalah superior. Fang Hua juga akan mendapat hak atas pembangkit merah elit tersebut. Fang Hua juga diperbolehkan membagi pembangkit merah elit tersebut dengan orang-orang terdekatnya. Jujur Li, Fang Hua tidak tahu kalau pangkat tinggi di organisasi akan mendapatkan hak itu. Yang dia lakukan hanya menjalankan tugas tanpa mengetahui hal tersebut. Kemudian para sepuh menjelaskan bahwa pembangkit merah elit akan merangsang otak untuk melepaskan hormon yang bisa merubah DNA tubuh. Lalu juga membuat tubuh memproduksi sel pemulihan tanpa batas. Sel tersebut akan memulihkan setiap organ sampai ke level tertinggi termasuk kulit dan rambut. Fang Hua akan selalu berpenampilan muda seperti seorang remaja berusia 18 tahun. Sel ini tidak memiliki batas dalam memulihkan tubuh inangnya. Dengan kata lain, mereka akan abadi. Sontak Fang Hua langsung terkejut setelah mendengarkan penjelasan para sepuh. Akhirnya organisasi mampu menciptakan sebuah keajaiban meskipun dengan pengorbanan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dan beginilah bentuk pembangkit merah elit tersebut. Tidak hanya membuat tubuh abadi, tapi juga mampu meningkatkan energi spiritual penggunanya dengan sangat drastis. Para sepuh yakin dengan pembangkit merah elit ini, Fang Hua akan mampu naik ranah ke puncak Golden Core Period. Mereka berempat juga sudah mengutus master lain untuk membantu Fang Hua mengurus para perusuh itu. Para sepuh juga berharap supaya Fang Hua berhasil membawa bahan baku berkualitas tinggi seperti sebelumnya. Baik sepuh, terima kasih atas kepercayaan sepuh dan organisasi. Aku tidak akan mengecewakan Anda, ucap Fang Hua dengan tegas. Dengan ini, seluruh map yang masih gelap kemarin sudah terbuka. Dan seperti inilah tampilan map baru di wilayah selatan. Singkat cerita, para master organisasi Kriter sudah berkumpul. Si bibir hijau ini bernama Kong Sanren. Sedangkan pria dengan codet ini bernama si Yan Lei. Lalu pria gondrong ini bernama Yi Zhengyan. Dia yakin kalau semua master dikumpulkan pasti ada tugas yang sangat penting. Para sepuh sialan, beraninya menyuruhku bergabung ke dalam tim dan bukan aku ketuanya. Apa para sepuh itu tidak tahu kalau emak-emak adalah ras terkuat di dunia ini? Ujar Hao Daoyu. Mereka berempat ini sama-sama berada di ranah Golden Core Period tingkat tinggi seperti Fang Hua. Kemudian Fang Hua mulai menegaskan kalau misi kali ini sangat penting. Musuh kali ini berbeda dengan musuh-musuh yang pernah mereka lawan sebelumnya. Siapapun yang tidak mematuhi perintahnya, maka akan dihukum sama para sepuh. Dan jika misi ini berhasil, maka mereka semua akan sangat diuntungkan. Fang Hua berharap kalau mereka semua akan berhasil menjalankan misi kali ini. Setelah itu, panel berpindah ke tempat tim Huangsang berada. Saat ini,
Huang Zhang masih belum sadar dan masih menerima perawatan dari Yu Qiong dan Xiao Ma. Di sisi lain, STY bisa merasakan bahwa musuh mulai berkumpul. Bahkan dia juga tahu kalau ada 5 orang Golden Core tingkat tinggi di sana. Dia juga yakin kalau pihak musuh sudah mengetahui keberadaan mereka. Namun hal itu tidak akan menghentikan STY. Setelah kultivasi bareng Huang Zhang kemarin, mereka bertiga juga sudah bertambah lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan tingkat tinggi Golden Core Period akan segera dimulai. Kemudian panel berpindah ke sebuah kota yang masih belum diketahui namanya. Bocil ini heran kenapa kakaknya tak kunjung pulang. Dia pun mengumpat kalau kakaknya sudah mokat. Si ibu menasihati si bocil untuk tidak berbicara sembarangan seperti itu. Dia belum pulang padahal sudah bertahun-tahun. Katanya mencari ramuan obat keabadian. Benar-benar gak masuk akal, gerutu si bocil. Si ibu memakluminya. Jika si bocil sudah dewasa, si ibu juga akan memperbolehkan si bocil pergi mencari apa yang ia inginkan. Tapi si bocil nggak mau. Jika dia pergi, terus siapa yang menjaga ibunya? Kakak si bocil memang orang yang keras. Tidak peduli sedang ada di mana, si ibu berharap supaya si kakak tidak menjadi seorang penjahat. Kemudian panel berpindah ke tempat Fang Hua berada. Ia menerangkan kalau target kali ini harus dibawa hidup-hidup. Jadi mereka perlu rencana yang matang. Tapi si emak tidak mau bekerja sama dengan mereka semua. Itu bisa membuat harga dirinya turun. Si emak menegaskan kalau dirinya bisa mengurus masalah ini sendirian. Emak-emak memang merepotkan, ujar Yan Lei. Biar sepuh yang mengurus emak-emak yang merepotkan satu ini, ujar Zheng Yan. Di sisi Gong Shan, dirinya punya sebuah permintaan. Dia ingin menyelesaikan misi kali ini sendirian. Fang Hua pun bertanya, kenapa Gong Shan mau melakukannya sendirian? Gong Shan menjelaskan kalau dirinya ingin posisi yang lebih tinggi di organisasi. Dia membutuhkan pembangkit merah elit untuk menyelamatkan keluarganya. Jika dia bisa menyelesaikan misi ini sendirian, maka dirinya akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di organisasi Kriter. Gong Shan memohon dengan sangat ke Fang Hua. Sontak semua orang yang ada di sana langsung keberatan dengan permintaan Gong Shan. Semua orang yang ada di sana juga ingin pembangkit merah elit tersebut. Sebagai ketua tim, Fang Hua harus bijak. Di sisi Gong Shan, dirinya sadar bahwa dia tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun dia berterima kasih atas pengertian dan dukungan rekan-rekan setimnya itu. Gong Shan langsung mengaktifkan skill sistem, yaitu Moral Bending Lock. Lalu muncul tali aura berwarna hijau yang mengikat Fang Hua dan yang lainnya. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian, ucap Gong Shan. Terima kasih ndasmu, kami semua tidak setuju denganmu, teriak semua orang yang ada di sana. Tapi apalah daya, skill Gong Shan yang satu ini sangat merepotkan. Fang Hua dan ketiga master lain tidak bisa mengaktifkan kekuatan sistem ataupun mengeluarkan energi spiritual mereka. Di sisi Gong Shan, dia menenangkan teman-temannya itu. Skill ini akan terlepas setelah 10 menit berlalu. Gong Shan pun langsung teleport ke tempat tim Huang Zhang berada. Dan celing! Dia langsung muncul di tengah-tengah rombongan tim Huang Zhang. Karena banyak orang yang sedang menungguku, akan ku selesaikan misi ini dengan cepat, ucap Gong Shan. Gak pakai lama, Gong Shan langsung mengaktifkan kekuatan sistemnya. Skill Moral Bending Lock ia aktifkan. Sontak rombongan STY langsung terikat tali aura berwarna hijau dan semua kemampuannya terkunci sama seperti timnya Fang Hua. Terima kasih atas kebaikan kalian. Ku terima kebaikan kalian dengan lapang dada, ucap Gong Shan. Dia langsung membuat sebuah trisula untuk melumpuhkan rombongan STY dan berniat membawa mereka semua ke markas pusat organisasi Kriter. Sontak mereka semua langsung panik. Di saat-saat genting,
Guoba selalu punya ide. Namun sekarang dia tidak punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Berbahagialah karena kalian akan menjadi bagian dari keabadianku, ucap Kongsan. Tiba-tiba si bocil ML kepikiran sesuatu. Dia langsung memanggil Jinchen dan berteriak, "Huangsang telanjang!" Nani? Dan puff, Jinchen langsung berubah ke mode gumpalan api dan mampu melepaskan diri dari skillnya Kongsan. Dengan ini, STY menyimpulkan kalau Jinchen akan bersemangat jika mendengar kalimat "Huangsang telanjang". Di sisi Jinchen, dirinya cukup malu karena semua orang bakal mengira kalau dirinya ini adalah cewek mesum. Kongsan yang melihat Jinchen lepas mulai panik. "Semangat Jinchen, pikirkan Huangsang yang sedang telanjang!" teriak STY. "Huangsang telanjang, Huangsang telanjang, Huangsang telanjang!" teriak mereka semua. Sontak kobaran api Jinchen semakin membara dan semakin bertambah besar. Tak lama kemudian, Jinchen kembali normal. Jinchen mulai mengaktifkan kekuatan sistem Immortal Phoenix. STY dan si bocil ML senang karena Jinchen berhasil meloloskan diri dari skillnya Kongsan. Lalu Gongli dan Xing Yoyo meminta Jinchen untuk melepaskannya dan menyerang Kongsan bersama-sama. Namun Jinchen tidak tahu cara melepas ikatan tali spiritual tersebut. Tiba-tiba ada yang usul untuk membakarnya. Sontak Gongli dan Xing Yoyo langsung dibakar hidup-hidup. "Panas! Panas!" teriak Gongli dan Xing Yoyo. "Usahamu itu nggak guna. Teknik ini tidak akan bisa lepas kecuali dengan kemauanku," ucap Kongsan. Lalu Kongsan menegaskan kalau Jinchen hanyalah Golden Core period awal, bukan tandingan dirinya yang merupakan Golden Core tingkat tinggi. Apapun yang terjadi, Kongsan harus mendapatkan promosi dari para sepuh organisasi. "Kenapa kalian tidak mengerti barang sedikit aja? Berkorbanlah untukku," tegas Kongsan. Skill pukulan penghakiman pun dilesatkan Kongsan. Jinchen berusaha bertahan sekuat mungkin. Dan dawas, Jinchen langsung dihempaskan hingga membentur pohon besar. Belum juga nafas, Kongsan lanjut menyerang Jinchen. Mak dawas. Pukulan penghakiman bertubi-tubi dilesatkan ke arah Jinchen. STY dan si bocil ML meminta Jinchen untuk lari. Tapi Jinchen tidak mau. Dia langsung meledakkan Kongsan dengan skill pukulan api Hiken. Dan dawas. Dengan penuh emosi, Kongsan menginjak kepala Jinchen. Di sisi STY, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Jinchen diajar sama Kongsan. "Sudah ku bilang kalau aku butuh pengorbanan kalian. Kenapa nggak paham? Dasar egois, egois, egois!" bentak Kongsan sambil menendang-nendang Jinchen. "Sebagai pemimpin, kuperintahkan kau untuk lari," teriak STY. Setelah melakukan hal keji pada Jinchen, Kongsan tiba-tiba merasa bersalah. Tapi dia terpaksa melakukan ini karena Jinchen tidak bisa memahami kemauannya. Jadi Jinchen menjadi kayak gini bukan karena salahnya, melainkan salahnya sendiri karena sudah bersikap egois. "Egois katamu?" tanya Jinchen. "Jinchen itu orang yang paling tidak egois yang pernah ku kenal. Dia terus membantu kami meskipun itu sulit dan berbahaya," bentak STY. Bagi Kongsan, semua itu hanyalah pandangan STY aja. Di matanya, Jinchen adalah gadis paling egois yang pernah ia temui. "Lari Jinchen, jangan pedulikan orang gila itu," teriak STY. Di sisi Jinchen, dia tidak mau melarikan diri lagi. Gara-gara dia melarikan diri, Liu Xiaoyan mokat. Saat ini Jinchen tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. "Ternyata kau tidak hanya egois, tapi juga sombong. Akan kuhukum kau," tegas Kongsan. "Aku tidak pernah menyakiti orang lain demi kepentinganku sendiri. Sedangkan dirimu sendiri bagaimana? Siapa sekarang yang egois?" ucap Jinchen.
Kong San tidak terima, Jin Chen membalik perkataannya. Nggak pakai lama, Kong San masuk ke mode rempek dan bersiap memberi Jin Chen hukuman. Jin Chen, lari! Kau bisa mokat, dasar gadis bodoh! Bentak STY. Dan dawar. Ledakan tersebut mengakibatkan kawah besar di sana. Karena tidak melihat tubuh Jin Chen, Kong San langsung senang karena gadis egois seperti Jin Chen pantas menerima hukuman tersebut. Tapi Jin Chen berhasil selamat dan sekarang berada di dekat STY dan Guoba. Ternyata yang menolong Jin Chen adalah Huang Shang. Dirinya sudah pulih total dan siap bertarung melawan Kong San. Siapa bocah tolol ini? Ujar Kong San dengan nada mengejek. Dengan polosnya, Kong San langsung menantang Huang Shang duel 1 lawan 1. Huang Shang pun tidak gentar. Soalnya saat ini dirinya sudah promosi naik ke ranah Golden Core Period. Kenapa menatapku seperti itu? Kesalkah? Ejek Kong San. Mak dawas. Kong San langsung dibogem sama Huang Shang. Berikut tingkatan ranah terbaru di manhwa ini. Setelah dibogem Huang Shang, Kong San yakin kalau Huang Shang berada di ranah Golden Core tingkat menengah. Namun Kong San salah. Huang Shang baru promosi dan berada di ranah Golden Core period awal. Pukulannya bisa bertambah kuat karena Huang Shang bisa meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, STY dan Guoba tetap khawatir. Jarak antara Golden Core awal dengan Golden Core tingkat tinggi itu cukup jauh. Bisa melakukan hal-hal tersebut benar-benar membuat Kong San tertarik. Jadi Kong San akan memberikan waktu kepada Huang Shang dan yang lainnya buat memikirkan cara untuk mengalahkannya. Mendengar itu, STY dan Guoba langsung ngamuk karena merasa diremehkan. Bagaimanapun juga, kekuatan Huang Shang tidak akan cukup untuk mengalahkan Kong San yang berada di ranah Golden Core Period tingkat tinggi. Lalu STY bertanya, sistem apa yang Huang Shang dapatkan? Huang Shang menjelaskan kalau dirinya tidak punya sistem semacam itu. Walaupun begitu, Huang Shang bisa melihat sistem orang lain. Apa iya? Tanya STY yang tidak percaya dengan hal itu. Sebagai contoh, Huang Shang akan menjelaskan sistem yang dimiliki oleh mereka bertiga. Yang pertama, Jin Chen. Jin Chen memiliki sistem Little Solar. Poinnya akan bertambah ketika pemiliknya dalam kesulitan. Poin kesulitan saat ini adalah 476. Yang kedua, STY. STY memiliki sistem ruang gelembung optimis. Poinnya terus bertambah ketika STY tersenyum. Poin optimis saat ini adalah 53 hari. Yang ketiga, Guoba. Guoba memiliki sistem konspirasi. Selama dia melakukan tipu daya terhadap orang lain, poin konspirasinya akan meningkat. Poin konspirasi saat ini adalah 567. Entah kenapa ketika bocah ini muncul, hal-hal absurd pasti terjadi. Begitulah benak semua orang yang ada di sana. Huang Shang juga bisa melihat sistemnya Kong San. Sistem Kong San adalah sistem keegoisan. Semakin egois dia, maka semakin tinggi poin keegoisannya. Selain itu, Kong San bukan bermaksud memberinya waktu, melainkan sedang menggunakan skill sistem yang bernama adalah subjektif untuk memulihkan poin sistemnya. Sontak Kong San langsung kesal karena Huang Shang mengintip sistemnya. Meskipun begitu, Kong San yakin kalau Huang Shang tidak akan bisa melukainya. Sistemku adalah menipu orang. Dengan menipu orang, aku bisa bertambah kuat. Aku menamainya sistem pembodohan. Terang Huang Shang yang membuat Kong San kesal. Dasar Huang Shang, suasana langsung jadi lawak setelah dia muncul. Batin STY dan Guoba. Lalu Huang Shang menembakkan skill Meteor Shower ke arah Kong San. Bangsat, meskipun serangannya tidak melukaiku, tapi kenapa bisa membuatku merasa jengkel? Batin Kong San. Meskipun bisa mengalahkan Huang Shang dengan mudah, namun dia tidak mau melakukannya.
Dia akan menyiksa Huangsang sampai puas. 98, 99, 100. Sistem poin pun sudah cukup. Sekarang waktunya Kongsan bertarung dengan serius. Dengan polos, Huangsang berkata kalau Kongsan akan menggunakan skill Moral Bending Lock. Hal ini membuat Kongsan sangat jengkel. Di sisi lain, STY mengingatkan Huangsang supaya berhati-hati dengan skill sistem orang gila itu. Namun sudah terlambat. Sekali kena, Huangsang tidak akan bisa menggunakan sistem ataupun energi spiritualnya. Skill Moral Bending Lock pun diaktifkan. Tapi Huangsang tetap tenang karena dirinya punya cara untuk mengatasi skill tersebut. Huangsang langsung mengaktifkan skill Different King Glass Sky Shooting Back Skill. Karena namanya panjang bet, kita singkat jadi Different King Skill Reflector. Perisai lemah seperti itu tidak akan bisa menghentikan skillku, bentak Kongsan. Dan ding, Huangsang memantulkan skill Moral Bending Lock ke arah Kongsan. Sontak Kongsan langsung terikat dengan skillnya sendiri. Dia bisa membalikan skill itu, keren sekali, teriak STY. Yang bisa melepas skill tersebut hanyalah Kongsan. Namun Kongsan sekarang tidak bisa mengaktifkan sistemnya. Meskipun tidak bisa menggunakan skill apapun, Kongsan masih bisa mengajar Huangsang dengan keadaan terikat seperti ini. Gimana? Tanya STY. Kau mau menghajar siapa, he? Ujar Guoba. Ampuni aku sepuh, ucap Kongsan yang langsung cosplay jadi SpongeBob. Dengan kekalahan Kongsan, skill yang mengikat Fang Hua dan yang lainnya pun ikut terlepas. Kemudian Fang Hua menyuruh Zheng Yan untuk mendeteksi energi spiritualnya Kongsan. Skill Citruk Aqua Fever pun diaktifkan. Hasil deteksi menyatakan bahwa energi spiritual Kongsan sudah menghilang. Dia yakin kalau Kongsan pasti sudah mokat. Di sisi lain, Yanlei tidak mempercayainya. Ini bahkan belum 10 menit dan Kongsan sudah dikalahkan. Mereka tidak boleh meremehkan musuh. Sebelumnya ada 3 orang Golden Core Period di pihak musuh. Namun saat ini bertambah 1 lagi Golden Core Period di pihak musuh. Mengetahui fakta ini, Fang Hua dan yang lainnya tidak boleh bertindak gegabah lagi seperti Kongsan jika mau misi ini berhasil. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang berada. Untung Huangsang datang tepat waktu. Kalau tidak, mereka semua pasti sudah tertangkap. STY tertawa karena tidak menyangka bisa dilumpuhkan semudah itu sama Awakener Golden Core Period yang lain. Melihat Huangsang bisa meniru skill orang, STY menduga jika Huangsang pasti bisa meniru sistem orang lain. Tapi tidak seperti itu. Yang Huangsang lakukan tadi hanya memantulkan skill sistem tersebut. Meskipun cuma memantulkan, kemampuan itu sangatlah efektif. Huangsang mengiyakannya. Tidak hanya memantulkan saja, tapi Huangsang juga bisa membalikan skill tersebut dengan menambahkan beberapa atribut serta meningkatkan kekuatannya. Namun Huangsang tidak yakin apa kekuatan ini bisa digunakan untuk membalikan skill dari orang yang ranahnya jauh lebih tinggi darinya. Guoba beranggapan bahwa kemampuan ini sangatlah kuat. Tapi apa benar Huangsang tidak punya sistem? STY menganggap kalau kemampuan Different King itu udah kayak sistem. Dia bertanya berapa banyak kemampuan Different King yang dimiliki sama Huangsang. Huangsang menjawab kalau dirinya sudah membuka 6 kemampuan. Penggunaannya sangat boros energi spiritual, sehingga untuk amannya dia hanya bisa menggunakan 1 skill dalam 1 waktu. Kalau tidak, dia bakal pingsan dalam beberapa jam seperti yang sudah-sudah. Yang pertama ada teknik Different King Healing Spirit. Mampu menyembuhkan luka Huangsang mau separah apapun lukanya. Kelemahannya, skill ini hanya berfungsi untuk dirinya sendiri dan tidak bisa menyembuhkan orang lain. Yang kedua ada teknik Different King Persepsi. Kemampuan inilah yang membuatnya bisa meniru skill orang lain. Yang ketiga ada teknik Different King Heaven Spirit.
Kemampuan ini membantu Huangsang untuk kultivasi. Lalu yang keempat ada teknik Different King Replication. Kemampuan ini membantu Huangsang untuk menciptakan cloning yang sangat merepotkan. Kemudian yang kelima ada teknik Different King Spiritual Enchant. Kemampuan ini bisa memberikan buff yang sangat luar biasa terhadap skill-skill yang dimiliki Huangsang. Dan yang keenam ada teknik Different King Skill Reflector. Kemampuan ini mampu membuat Huangsang memantulkan skill apapun termasuk skill sistem kepada pemiliknya atau orang lain. Teknik Different King OP semua anjir, teriak STY. Itu udah kayak cheat, ucap Guoba. Huangsang pun membenarkannya. Teknik-teknik itu ia latih supaya bisa lolos dari kekangan ayahnya. Singkat cerita, panel berpindah ke tim Fanghua berada. Si emak merasa kesal. Jika dari awal dia yang turun tangan, maka mereka tidak akan buang-buang waktu seperti ini. Menurut Yanlei, jika mereka pergi satu persatu, maka akan membuat mereka kalah satu persatu. Si emak bodoh amat. Dia meminta Zheng Yan untuk mendeteksi lokasi musuh berada. Kemampuan si emak adalah mengendalikan zat di udara. Rencananya, si emak akan meningkatkan kadar oksigen di lokasi musuh sehingga membuat musuh pingsan. Terus tinggal membawa mereka kembali ke markas. Fanghua pun menyetujui rencananya si emak. Kemudian, panel berpindah ke tempat Huangsang. Huangsang kembali menerangkan bahwa dirinya bisa menggunakan kekuatan sistem orang lain apabila orang tersebut mengizinkannya. STY pun usul untuk mencoba hal itu pada Guoba. Soalnya cuman Guoba yang memiliki poin terbanyak saat ini. Nggak pakai lama, Huangsang langsung mengirimi Guoba permintaan. Guoba pun setuju Huangsang menggunakan kekuatan sistemnya. Huangsang bisa menghabiskan semua poin Guoba. Jadi Guoba meminta Huangsang untuk menggunakan seperempat poinnya aja. Tapi tidak ada yang terjadi dengan tubuh Huangsang. Ternyata Huangsang harus mengaktifkan salah satu skillnya dulu, baru buff peningkatan kekuatan sebesar 100%-nya Guoba aktif. Si bocil ML dan Sing Yoyo terlihat takjub karena aura pukulan Big Almond Cannon diperkuat dengan sistem konspirasinya Guoba. Tiba-tiba Huangsang bisa mendeteksi sesuatu. Dia merasakan kalau ada orang yang berniat menyerang mereka semua. Tiba-tiba Huangsang langsung terbang dan mengejutkan mereka semua. Kenapa dia tiba-tiba terbang? Ujar STY, Jinchen dan Zhouyu dengan penuh keheranan. Di sisi emak, waktunya dia menunjukkan kekuatan dari ras terkuat di bumi. Dan tawas! Huangsang dengan tepat menghajar wajah si emak. Dan seperti inilah wajah si emak yang mengaku ras terkuat di bumi. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.